Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal perangkat yang super penting tapi sering kita lupain. Router. Yup, kotak kecil yang bikin kita semua bisa nyambung ke internet. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih cara kerjanya? Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya laptop di rumah Anda bisa nyambung ke server kantor, atau komputer di kafe bisa ngirim data ke server yang letaknya di benua lain? Padahal, itu kan dua jaringan yang benar-benar beda, kepisah satu sama lain. Kok bisa ya mereka ngobrol? Pasti ada sesuatu yang jadi jembatannya. Nah, ini dia jagoannya, router. Anggap aja router ini kayak penjaga gerbang yang super pinter. Dia berdiri di antara dua dunia, dua jaringan yang berbeda, dan tugasnya adalah memastikan komunikasi di antara keduanya lancar jaya. Dialah pahlawan kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu kenapa router itu disebut gerbang jaringan. Terus kita lurusin nih bedanya router sama switch biar nggak ketukar lagi. Habis itu kita ngintip otak dan ingatan si router, yaitu RAM dan NVRAM. Terus kita belajar cara ngamanin aksesnya, dan yang paling penting, cara nyimpen semua settingan kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, peran inti sebuah router. Kenapa sih kita sebut dia gerbang? Konsep ini penting banget, karena kalau kita paham ini, kita bakal ngerti dasar dari cara kerja jaringan internet. Coba deh bayangin jaringan lokal di rumah atau kantor Anda itu kayak satu gedung apartemen. Semua perangkat di dalamnya, PC, printer, HP, itu semua nyambung ke sistem intercom yang sama. Jadi kalau satu perangkat mau ngobrol sama yang lain, gampang banget. Tinggal panggil aja, semua langsung dengar. Nah, sekarang, bayangin ada gedung apartemen lain di seberang jalan. Itu jaringan yang beda banget. Orang di gedung Anda nggak bisa dengar intercom dari gedung seberang. Begitu juga sebaliknya. Benar-benar terisolasi, kepisah. Disinilah router masuk sebagai gateway atau gerbang. Router itu satu-satunya pintu masuk dan keluar yang menghubungin gedung Anda sama gedung seberang, dan juga ke seluruh dunia luar. Jadi setiap kali ada data dari laptop Anda yang mau keluar ke internet, dia harus, wajib lewat si gerbang ini. Router inilah yang ngatur lalu lintasnya. Tanpa dia, jaringan Anda bakal terkunci dari dunia luar selamanya. Sekarang kita masuk ke salah satu hal yang paling sering bikin bingung. Apa bedanya router sama switch? Bentuknya kotak, colokannya banyak, kelihatannya mirip. Tapi fungsinya, wah beda banget. Yuk kita tuntaskan kebingungan ini. Gini deh cara gampangnya. Switch itu ibarat resepsionis di lobi gedung Anda. Tugasnya cuma nyambungin telepon antar kamar di dalam gedung yang sama, pakai nomor kamar atau alamat fisik yang kita sebut MAC address. Nah, kalau router, dia itu operator telepon internasional. Tugasnya nyambungin panggilan dari gedung Anda ke gedung lain di seluruh dunia, pakai alamat logis atau yang kita kenal sebagai IP address. Jadi ingat ya, switch buat urusan dalam, router buat urusan luar. Oke, sekarang waktunya kita ngintip isi kepala si router. Sama kayak komputer, router juga punya memori buat mikir dan ngingat. Ada dua jenis memori yang penting banget buat kita tahu, RAM dan NVRAM. Analogi ini ngebantu banget. Anggap RAM itu meja kerja Anda. Semua yang lagi Anda kerjain saat ini, semua konfigurasi yang lagi aktif atau running config, itu ada di sana. Tapi kalau tiba-tiba listrik mati, blast, meja kerja Anda langsung bersih. Semua kerjaan hilang. Nah, kalau NVRAM itu lembaran arsip Anda. Dia nyimpen konfigurasi awal atau startup config. Data di sini aman, nggak akan hilang walaupun listrik padam. Poin kuncinya, apa yang ada di meja kerja, RAM, nggak otomatis kesimpan di lembaran arsip NVRAM. Karena router itu gerbang utama ke jaringan kita, ya jelas kita harus jagain baik-baik dong. Yuk kita lihat beberapa langkah simpel buat nambahin lapisan keamanan pertama di gerbang kita. Jadi Anda pikir udah aman karena udah pasang password kan? Coba lihat ini. Kalau kita intip file konfigurasinya, passwordnya kelihatan jelas banget, Jarcom. Ini sama aja kayak nulis PIN ATM di belakang kartu ATM Anda. Siapapun yang bisa ngintip file ini bisa langsung ngambil alih router Anda. Bahaya banget. Untungnya, solusinya gampang banget. Cuma butuh satu perintah ajaib ini, Service Password Encryption. Perintah ini pada dasarnya nyuruh si router, tolong dong acak semua password yang ada di file konfigurasi, biar nggak bisa dibaca orang. Simple, tapi efeknya besar banget. Dan voila, lihat hasilnya. Password yang tadinya bisa dibaca Jarcom, sekarang jadi deretan angka dan huruf acak yang nggak ada artinya, jauh lebih aman kan? Sekarang, kalaupun ada yang ngintip file konfigurasi Anda, mereka nggak bakal tahu password aslinya apa. Langkah keamanan tambahan lainnya itu kayak masang papan peringatan di depan pintu gerbang. Pakai perintah banner modi, kita bisa nampilin pesan setiap kali ada yang mau login. Ini cara sopan tapi tegas, buat bilang area terlarang, cuma buat yang berwenang. Efektif banget buat nakut-nakutin penyusup.
Kita udah susah payah setting password, bikin banner peringatan. Nah, sekarang kita sampai di langkah yang mungkin paling krusial dari semuanya. Kalau Anda sampai lupa langkah ini, semua yang tadi kita lakuin bakal sia-sia. Masih ingat analogi meja kerja tadi? Semua perumahan keren yang baru aja kita buat, password yang dienkripsi, banner, semuanya itu masih ada di running config, alias di atas meja kerja, RAM. Itu memori jangka pendek. Kalau routernya tiba-tiba mati atau di restart, ya udah, wassalam. Semua settingan itu hilang seolah-olah ada yang datang dan ngebersihin meja kerja Anda. Lenyap. Ini dia perintah penyelamatnya. Copy running config startup config. Perintah ini artinya secara harfiah adalah tolong salin semua yang ada di meja kerja saya sekarang, running config, dan arsipkan baik-baik ke dalam lemari arsip, startup config, biar nggak hilang. Ini adalah proses mindahin konfigurasi dari memori sementara ke memori permanen. Wajib hukumnya. Dan selesai. Setelah perintah itu dijalankan, Anda bisa tidur nyenyak. Konfigurasi Anda udah aman tersimpan di NVRAM. Jadi, lain kali router dinyalain, dia bakal otomatis ngebuka lemari arsip, NVRAM, ngambil konfigurasi itu, dan naruh di meja kerja, RAM, buat dijalanin. Kerja keras Anda nggak akan sia-sia. Inilah hasil akhirnya. Kita mulai dari 2 jaringan yang terisolasi, yang nggak bisa saling sapa. Sekarang, berkat konfigurasi router yang tepat, aman, dan tersimpan, keduanya bisa ngobrol dengan lancar. Misi kita berhasil. Jadi, setelah kita bedah semua ini, sekarang giliran saya yang nanya. Saat Anda lagi nonton ini, sadar atau enggak, ada satu router di luar sana, si penjaga gerbang itu, yang lagi kerja keras menghubungkan perangkat Anda ke server tempat konten ini disimpan. Pernah kepikiran nggak betapa vital perannya di setiap klik yang Anda lakukan? Coba deh renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.